Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 materi pembelajaran PAI SMA yang diampu oleh Ibu Abidatul Isti'anah MPDI. Anggota kami yaitu Nur Khalifah, Qurrata A'yun Alfitri, dan Julia Hafidatul Istifadah. Terdapat 3 pembahasan dalam diskusi kami. Yang pertama, kontrol diri. Yang kedua, persaudaraan. Dan yang ketiga, berprasangka baik. Pembahasan yang pertama, yakni kontrol diri. Kontrol diri atau mawas diri merupakan sikap berhati-hati atau waspada dalam melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Secara bahasa, dalam agama Islam, kontrol diri disebut dengan mujahadah an-nafsi, sehingga dapat diartikan sebagai perang atau usaha dengan sungguh-sungguh. Secara istilah, kontrol diri merupakan usaha untuk berhati-hati dalam menuruti apa yang diinginkan dan disenangi karena hawa nafsu. Dengan demikian, mujahadah adalah tindakan yang berkaitan dengan perlawanan terhadap hawa nafsu. Dasar hukum dalam kontrol diri dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72, yang mana artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Pesan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Anfal terdapat beberapa poin. Yang pertama, pada peristiwa hijrah, ada 3 kaum yang disebutkan, yaitu kaum muhajirin, kaum ansor, dan kaum muslimin yang tidak berhijrah ke Madinah. Yang kedua, antara muhajirin dan ansor saling melindungi, hidup berdampingan, dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, muhajirin dan ansor melakukan jihad dengan harta dan jiwanya atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Di antara perilaku yang mencerminkan mujahadah an-nafsi, yakni yang pertama, berpikir positif. Selalu berpikir positif dalam segala hal, tidak pernah mempunyai prasangka buruk terhadap apapun dan siapapun, tidak memiliki perasaan untuk merendahkan atau bahkan menghina siapapun yang ditemuinya. Ketika seseorang memiliki perilaku berpikir positif, dia akan selalu mempertimbangkan setiap ucapan dan perilakunya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, demi zat Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah beriman seorang hamba dengan sempurna sehingga dia mencintai tetangganya atau saudaranya seperti halnya mereka mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Nomor 2, bekerja keras, tuntas, dan ikhlas. Yang ketiga, optimis dalam segala hal. Sikap optimis artinya keyakinan yang kuat bahwa kesungguhan dan kerja keras yang kita lakukan akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kemudahan. Yang keempat, bersyukur ketika mendapatkan keberhasilan. Dan yang kelima, bersabar ketika mendapat kegagalan.
Seseorang yang memiliki sikap kontrol diri akan bersabar dan menganggap bahwa setiap kegagalan dalam usahanya adalah ujian baginya untuk meningkatkan usaha dan doanya lebih maksimal lagi di kemudian hari. Adapun hikmah dari mujahadah an-nafsi, yang pertama, hati semakin bersih dan tenang. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Selanjutnya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan amal soleh. Dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah yang terakhir, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan selanjutnya adalah mengenai persaudaraan. Dalam bahasa Arab, kata persaudaraan sering disebut dengan ukhwah, berasal dari kata dasar akhun yang berarti saudara. Secara bahasa, jamak dari akhun itu ada dua, yaitu ikhwah dan ikhwan. Ikhwah berarti persaudaraan yang diikat oleh keturunan, sedangkan ikhwan persaudaraan yang tidak diikat oleh keturunan. Secara istilah, persaudaraan merupakan jalinan kekeluargaan atau kekerabatan antara satu individu dengan individu yang lain, baik disebabkan oleh faktor keturunan maupun bukan, perkawinan, kesamaan keyakinan, atau sebab yang lain. Macam-macam persaudaraan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persaudaraan ubudiyah, yakni persaudaraan sesama makhluk atas ketundukan kepada Allah. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seluruh makhluk hidup adalah bersaudara dalam artian memiliki persamaan, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah persaudaraan sesama manusia atau disebut dengan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan ini berarti seluruh manusia, baik itu beda agama, suku, maupun ras. Yang ketiga adalah watoniyah wa nasab, berarti persaudaraan dalam kebangsaan dan keturunan. Yang terakhir adalah persaudaraan seagama atau biasa disebut dengan ukhuwah fiddin al-Islam. Yang selanjutnya adalah penerapan ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, kemudian saling membantu jika ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan hidup, kemudian mencintai sesama muslim hanya karena Allah, dan yang terakhir, memperlakukan saudaranya dengan baik. Yang selanjutnya adalah hikmah dari ukhuwah, yaitu menumbuhkan sikap yang saling memahami dan saling pengertian di antara sesama manusia, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan lahirnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzolimi antara sesama, terciptanya dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim, dan terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Selanjutnya, yakni prasangka baik. Dalam bahasa Arab, prasangka baik sering disebut dengan husnudzon. Husnudzon sendiri secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu husnu yang artinya baik dan dzon yang artinya sangka. Dengan demikian, kata tersebut memiliki arti berbaik sangka. Secara istilah, husnudzon diartikan berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan manusia. Orang yang memiliki sifat husnudzon memandang orang lain dengan kacamata kebaikan. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, dalam Quran surat tersebut terkandung larangan untuk berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain, termasuk mencari-cari kesalahan orang lain dan ghibah yang berarti menggunjing orang lain. Macam-macam husnudzon ada 3. Yang pertama, berhusnudzon kepada Allah. Perwujudan husnudzon kepada Allah dapat berupa sikap takwa dalam melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Berhusnudzon dalam berdoa serta berhusnudzon dalam ikhtiar dan tawakal. Yang kedua, berhusnudzon kepada sesama manusia. Kita tidak boleh terburu-buru berprasangka jelek kepada orang lain sebelum semuanya jelas. Husnudzon kepada orang lain artinya seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Yang ketiga, berhusnudzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Yang terakhir adalah hikmah dari sikap husnudzon. Di antaranya, melahirkan kesadaran bagi manusia, mendorong manusia untuk beramal dengan sungguh-sungguh, mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya, sehingga tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan, menumbuhkan sikap tawakal dalam diri manusia, serta sikap husnudzon membuat jiwa menjadi tenang dan tentram. Sekian dari pemaparan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.